Jangan lupa dicentang sunannya. Ya. Saudara, nanti sudah ikut saya, nanti tahu-tahu lupa nyentang sunannya. Nah, ini sudah saya record ya di Zoom. Jadi nanti yang datang siapa. Kemudian untuk kelas ini komtingnya siapa? Monggo. Ini ada Mas Ari. Mas Ari siap jadi komting. Komtingnya siapa? Monggo. Ini nanti dipilih ya Mas Ari ya. Mas Ari juga nggak apa-apa kok Mas Ari. Ini kita di sini yang kayaknya Mas Ari deh. Iya. Ini saya paling Mas Ari. Alfiatun Nesya. Oke, gitu nggih. Terus ini share screen untuk RPS. Nah, ini RPS. Silabusnya. Nah, ini kelihatan sudah? Nah, ini ya. Ini akuntansi perbankan dan lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini nanti yang akan kita bahas itu perbankan syariah dan asuransi ya. Nah, cuman porsinya sedikit ini ya, karena dalam satu semester di perbankan sendiri itu banyak transaksinya. Nah, oke, gitu nggih. Jadi kita belajar konsep-konsep diri akuntansi perbankan itu apa. Nah, ini yang penting. Kemudian untuk keterampilan umum ini sudah bisa Anda pelajari ya. Harapannya apa? Anda bisa kritis, bisa logis, sistematis. Nanti kalau nulis skripsi tentang perbankan sudah tahu, oh perbankan tuh kayak gini. Yang harus saya teliti apanya, kan gitu ya. Nah, ini kan sebentar lagi nulis skripsi ini. Nah, sudah pada nulis skripsi, oh ini perbankan. Perbankan ini yang diteliti apanya toh. Ini ada ROA-nya, ada tingkat kesehatan banknya, ya kan macam-macam bisa Anda teliti ya. Misalnya gini, ada skripsi ini tentang kita bandingkan ya bagaimana kinerja perbankan selama pandemi dengan sebelum pandemi. Nah, kayak apa? Ya enggak. Nah, ini menarik sekali ini. Nah, itu. Baik, kemudian ini materinya sekarang kita masuk ya supaya enggak, karena saya pakai yang Zoom free. Ini waktunya cuma 40 menit, nanti kalau saya kelamaan ngomong nanti habis waktunya ya. Kalau pengalaman saya bekerja di perbankan tuh ya di salah satu bank yang cukup besar ya, yang ternama juga 5 tahun ya, 5 tahun saya dari bagian akuntansi, bagian clerical sampai saya sempat menjadi manajer juga. Nah, terus kenapa kok saya berhenti? Bukannya karena dipecat ya, karena krisis moneter. Jadi waktu itu saya lulus kuliah, ya waktu itu kerja di Indomobil, setelah di Indomobil saya di perbankan. 5 tahun, saya jadi manajer. Terus ada krisis moneter, kemudian saya sempat juga jadi direktur pengawasan. Ya. Jadi direktur pengawasan, kalau direktur pengawasan itu saya di bank kecil, ya ini saya jadi direkturnya. Nah, jadi waktu itu saya masih muda ya, jadi direktur itu sudah masih muda, umur berapa itu? Lulus kuliah ya saat kamu itu. Ya. Nah, oke, kita sekarang bahas ya. Setelah itu saya masuk ke pendidikan. Jadi dari pendidikan saya nggak langsung masuk di UMK ya. Saya masuk di salah satu universitas di Surakarta, di Solo ya. Nah, seperti itu, saudara. Nah, ini ceritanya seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas nih apa yang akan saya sampaikan di mata kuliah perbankan. Nah, konsep dasar akuntansi keuangan bank dan lembaga keuangan selain bank ya. Konsep dasarnya sekarang akuntansi bank. Jadi kalau akuntansi bank itu misalnya gini, kalau ada simpanan atau tabungan, kalau dari sisi perusahaan itu akan menjadi apa? Posisi aktiva pas pasiva. Pasti akan menjadi posisi apa, Mbak? Mas? Kalau ada tabungan, aktiva, ya. Nah, jadi aktiva.
Tapi kalau di sisi bank ada tabungan, dia akan menjadi di sisi pasifa, ya. Jadi menjadi utang bank. Ya, jadi kalau Anda nabung tabungan, udah ada giro, deposito, itu dia akan menjadi posisinya di apa? Di pasifa. Jadi hutang dari bank. Jadi ini dia berlawanan dengan laporan keuangan perusahaan. Ya. Jadi kalau laporan keuangan perusahaan, kalau ada tabungan, ada deposito, ya itu akan menjadi aktiva. Tetapi kalau dimasukkan di bank, bank akan menjadi pasifanya. Nah, kemudian kalau misalnya perusahaan mengambil hutang misalnya. Kalau hutang kan di posisi pasifa ya, betul nggak? Nah, kalau di sisi pasifa itu di apa namanya posisi hutang, entah hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek. Jangka panjang itu obligasi bisa, kemudian ada hutang jangka panjang yang dalam bentuk pinjaman, kemudian ada dalam bentuk banknote, ya kan? Ada pinjaman dalam valuta asing tuh ya. Nah, kemudian kalau di sisi bank, kalau ada pinjaman, ya berarti di bank itu menjadi piutang, menjadi aktiva, ya. Jadi aktiva. Aktivanya apa? Ya, tadi pinjaman, ya, pinjaman apa? Pinjaman misalnya pinjaman mikro, kayak pinjaman pinjaman korporat, ya, kemudian ada pinjaman yang bantuan pemerintah ini seperti KUR, ya, itu masuk di posisi aktiva bank. Jadi aktiva yang produktif di perbankan ini adalah pinjaman. Ya, oke. Kemudian yang kedua kita bahas tentang akuntansi clearing dan inkaso. Nah, clearing dan inkaso ini kirim uang ya, kirim uang pihak bank diperintahkan untuk mengirimkan uang ke bank lain. Ya, bank lain kalau di dalam kota itu bisa clearing, kalau luar kota itu inkaso. Ya, itu tadi kalau luar kota pakai inkaso. Nah, inkaso itu eh, banknya banknya berbeda, banknya berbeda dan kita bisa menggunakan jasa jasa pihak ketiga ya bisa. Misalnya gini, saya ngirim uang ke Papua misalnya, di sana pakai bank BCA. Di Papua sana nggak ada bank BCA, tetapi bank BCA bisa menggunakan jasa bank yang ada di sana. Misalnya di sana ada bank BRI, ya bisa menggunakan jasa bank BRI untuk mengirim uang melalui inkaso ke Papua tadi. Ya, itu bisa seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, ini bagaimana akuntansinya nanti kita lihat, apa kita pelajari di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, ini aku ada akuntansi sumber dana. Nah, sumber dana tadi ya, ada tabungan, ada giro, ada deposito ya. Nah, kemudian yang keempat, ini ada akuntansi kas, giro Bank Indonesia, giro bank lain, penempatan bank lain. Nah, ini di sini ada kas ya. Kas itu ada kas kecil, ada kas besar. Kalau di bank itu ada kas besar, kas yang besar sekali itu. Ya, besarnya itu berapa ya? Oh, bisa 200 meter persegi, Bang. Isinya uang semua, bayangkan. Pernah nggak lihat kayak gitu? Ya, di rumahmu ada lemari besi, besarnya 200 meter persegi, isinya uang semua ya itu. Bayangkan aja duit cak rumah itu ya. Berapa itu? Nah, itu ada itu yang kas, jadi kas bank itu seperti itu. Ya. Kemudian ada Giro Bank Indonesia. Nah, Giro Bank Indonesia ini adalah penempatan. Bank Indonesia ini sebagai bank sentral. Ya. Bank sentral ini artinya apa? Yang mengkoordinir ya seluruh perbankan di Indonesia. Ya. Nah, dari kalau simpanan di bank, jadi masing-masing bank umum, baik pemerintah maupun bank umum swasta, itu menyimpan dananya di Bank Indonesia. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk giro ya, giro Bank Indonesia. Ya, kemudian ada sertifikat Bank Indonesia. Ya. Nah, kalau giro Bank Indonesia ini
digunakan untuk transaksi clearing, ya, clearing, inkaso, ya, kemudian juga bisa juga digunakan. Jadi kalau pemerintah mau narik dana dari perbankan, ini kalau ada kebijakan uang ketat misalnya, jadi supaya tidak terjadi inflasi, ya, dana di masyarakat itu ditarik. Nah, salah satu cara untuk menarik dana di masyarakat ini melalui Giro Bank Indonesia. Nah, kemudian ada giro bank lain. Ini kalau kita menempatkan giro di bank lain, ya. Nah, ini dalam bentuk giro ya. Oh ya, jadi giro itu rekening koran. Rekening koran itu bisa dalam bentuk simpanan maupun kalau negatif itu dalam bentuk pinjaman. Nah, ini istilahnya plafon. Jadi giro ini bisa menjadi simpanan dan juga bisa menjadi pinjaman. Nah, istilahnya ada bagi debit sama bagi kredit. Kalau bagi debit itu artinya apa? Gironya menjadi giro pinjaman. Jadi rekening koran. Jadi misalnya gini, saya membuka giro 100 juta, Mama. Ya. Plafonnya 100 juta. Nah, 100 juta ini tidak saya manfaatkan. Ya. Ini bisa saja. Tapi saya nyimpen uang 200 juta di giro saya tadi bisa. Jadi totalnya ada ya 200 juta plus plafonnya 100, ya kan? Nah, jadi misalnya sewaktu-waktu saya butuh dana 300 juta. Nah, yang 200 kan uang saya sendiri. Yang 100 uang dari giro, ya, jadi pinjaman. Nah, sehingga giro ini bisa menjadi simpanan, itu giro. Jadi bagi kredit, kalau dia menjadi tabungan itu menjadi bagi debit itu kalau dia menjadi tabungan, ya. Kalau bagi kredit itu kalau menjadi pinjaman. Itu. Nah, ini namanya giro. Nah, giro ini ada yang di Bank Indonesia. Jadi kalau nanti clearing, ya, clearing ini kan semua dana di total, ya, dapat transfer dari bank lain berapa, terus kita nasabah kita mentransfer ke bank lain berapa di total, ya, nanti saldonya berapa, saldonya plus apa minus, ya, kalau plus ya nanti nambah gironya, kalau minus ya nanti saldonya minus, ya, banknya harus nambah simpanannya di Giro Bank Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya kalau ada kalah clearing gitu ya. Kalah clearing itu biasa ya, menang clearing, kalah clearing itu di perbankan setiap hari biasa. Dulu istilah ini digunakan untuk apa ya? Membombastis ya, untuk menghancurkan salah satu bank swasta yang cukup besar, namanya Bank Sinarmas itu. Nah, waktu itu belum ada istilahnya apa ya, HP kayak sekarang ini. HP masih HP jadul itu. HP yang sekarang sih harganya cuma 50.000, zaman dulu harganya 5 juta, 4 juta itu kayak gitu itu ya. Orang sudah wah kalau punya itu ya senang itu ya. Udah top. Kalau sekarang sudah biasa. Sekarang ada kameranya, dulu nggak ada kamera. Internet aja belum ada dulu. Ya ada tapi untuk penerbangan dan untuk militer. Jadi bukan untuk internet yang umum ya. Nah, seperti itu, saudara. Nah, sehingga akhirnya ini istilah itu tadi disalahgunakan ya untuk menjatuhkan salah satu bank yang cukup besar ya waktu itu. Nah, tapi setelah adanya internet, informasi ini kan beredar luas, jadi kayak gitu sebetulnya biasa di perbankan. Tiap hari ada yang menang, ada yang kalah, biasa gitu. Nah, ini tahun berapa ya? Sekitar tahun 90-an ya. Ini digunakan untuk menghancurkan Bank Sinarmas tadi. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas, oh ya, ini ada penempatan pada bank lain. Ini misalnya kita menempatkan dalam bentuk investasi. Ya. Investasi itu misalnya itu seperti deposito, tapi dia istilahnya investasi. Ya, investasi misalnya ditempatkan di bank apa gitu ya. Dia investasi. Tapi dalam bentuk bukan deposito, bukan dalam bentuk saham, tapi investasi di bank lain, ya, misalnya produk
kita memberi produk investasi apa itu. Nah, ini ditempatkan bank lain itu bisa aja seperti itu. Bisa juga dalam bentuk deposito ya. Nah, kemudian saham, kalau misalnya saham misalnya gini, beli saham bank apa gitu ya, itu juga bisa. Tapi ini bukan penempatan bank lain ya, tapi dia kepemilikan. Jadi nanti masuknya ke modal. Nah, kemudian yang kelima ini kita bahas akuntansi kredit yang diberikan. Nah, kredit tadi ada pinjaman ya kan. Tadi kalau pinjaman ini menjadi aktiva produktif. Nah, aktiva produktif ya di bank itu. Artinya apa produktif? Kenapa kok produktif? Ya karena dia yang menghasilkan penghasilan. Bank itu penghasilan dari mana? Ya dari bunga, dari margin, kemudian juga dari fee. Nah, yang kita bahas besok ini tentang yang kelima ini adalah kredit. Nah, kredit penghasilannya apa? Ya, penghasilannya dari bunganya, dari marginnya. Ya, kemudian yang keenam ini adalah BMPK, batas maksimum pemberian kredit. Nah, ini digunakan untuk membatasi kredit yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di di grupnya dia. Misalnya ada PT Bank A punya grup dengan perusahaan B misalnya. Nah, ini maksimal pemberian kreditnya berapa? Nah, ini 30% ya saudara. 30% dari apa? Dari aktiva produktif. Hitungnya jadi tadi PPAP-nya jadi dihitung ya berapa, kemudian ketemulah BMPK-nya. Nah, kalau sampai melebihi BMPK, nanti banknya akan kena penalti dari Bank Indonesia. Baik, kemudian yang ketujuh kita membahas tentang transfer dan inkaso. Transfer dan inkaso. Nah, transfer ini sama ya. Kalau seperti sekarang ini kan pakai e-banking bisa ya. Ya, kalau Anda mau datang ke bank sendiri ya bisa. Ya, jadi kalau pakai e-banking itu kan terbatas ya. Misalnya kamu transfer 1 miliar gitu ya. Kamu harus ke bank dulu. Sekarang kan harus nulis ya. Duitnya asalnya dari mana, digunakan untuk apa, dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian juga inkaso, ini inkaso tadi yang saya sampaikan tadi. Ya, ini perintah membayar yang melalui pihak ketiga, misalnya contohnya di Papua gitu ya. Nah, kemudian ada yang ke-8, nah, ya bedanya apa ini transfer dan inkaso. Nah, ini inkaso ini bisa juga menggunakan clearing, bisa juga inkaso yang tidak menggunakan clearing ya. Nah, ini bedanya itu. Nah, kemudian yang ke-8 ini ada komitmen dan kontingensi. Komitmen, apa itu komitmen? Komitmen ini adalah janji ya. Jadi bank itu membuat suatu perjanjian dengan nasabah atau dengan pihak ketiga untuk membayarkan sejumlah uang tertentu ataupun bank akan menerima pembayaran ya, sejumlah tertentu. Nah, komitmen tadi digunakan untuk apa misalnya untuk rekening koran tadi misalnya saya mendapatkan plafon 100 juta gitu ya. 100 juta itu dari mana? Ya tadi kita membuat perjanjian dengan bank. Nah, perjanjian inilah yang disebut komitmen tadi. Bank wajib memberikan saya plafon 100 juta. Itu namanya komitmen. Ya. Nah, kemudian ada kontingensi. Kalau kontingensi ini adalah kejadian-kejadian yang luar biasa yang memiliki konsekuensi pembayaran ya, entah itu bank wajib membayar ataupun wajib dibayar kan gitu. Nah, misalnya ada kejadian kebakaran ya, kita kan harus kan perusahaan kalau diasuransikan itu kan bank kantornya tadi diasuransikan itu bank akan mendapatkan pembayaran ya. Nah, ini kontingensi. Atau kalau ada masalah di pengadilan ya, ada tuntutan ya, ini bank akan dituntut, ini juga nanti akan muncul konsekuensi pembayaran. Nah, ini maka bank akan bank ini akan membayar ketika terjadi putusan pengadilan. Nah, itu ya. Nah, gitu saudara. Oke, kemudian setelah itu hubungan kantor pusat dan kantor cabang.
Ya oke, ini ya kantor cabang Selat Abang itu biasanya pengiriman uang kas, pengiriman aktiva berupa mesin ATM, mesin uang, kemudian mebel, perabot-perabot, kemudian juga mobil, kemudian juga bisa juga dalam bentuk program-program marketing, ya ini seperti itu. Kemudian yang 10 ini tingkat kesehatan bank. Nah ini kita sudah sampai ke Basel 3 ya. Basel 3 ini artinya apa? Bank harus punya cadangan. Jadi kalau dulu modalnya 100, maka dia harus punya cadangan di atas itu ya, misalnya 10% ya, berarti punya 110 ya cadangannya. Cadangannya 10. Gunanya untuk apa? Ya kalau misalnya jadi krisis, bank itu masih punya uang gitu loh untuk membayar kewajibannya gitu loh. Nah, kewajibannya apa? Itu tadi ada orang deposito, ada orang nabung. Nanti mau ambil tabungan nggak iso bayar, ya kan? Nah ini bahaya kalau ada orang ngambil tabungan nggak iso bayar, geger nanti. Apalagi sekarang zamannya medsos, wah geger sampai kemana-mana itu. Nah ini ya. Kemudian manajemen risiko bank. Nah, risiko bank ini tadi ada risiko rasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko currency, kemudian juga ada risiko strategik. Ya, strategik apa? Risiko tentang berkaitan dengan strategi perusahaan, strategi banknya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini akuntansi lembaga keuangan selain bank. Ya, jadi akan kita bahas bank syariah ya, itu dan asuransi. Insya Allah seperti itu materinya. Kemudian untuk sistem penilaiannya partisipasi dan keaktifan 20%. Jadi ini jangan lupa absen ya. Absen. Nah, absen itu kalau pas hari libur, pas ketabrak hari libur, itu tetap absen. Tetap nanti tak kasih materi, tapi nggak ada tugas. Silakan Anda baca sendiri. Ya, kalau hari libur misalnya nanti ketabrak hari libur, kalau nggak salah ada tahun baru, ada tanggal 25 itu ya. Nah, silakan nanti tetap Anda absen aja. Absen nanti tinggal klik, kemudian saya kasih PPT dan PDF. Nah, tapi kalau tidak ada hari libur, nanti saya pakai sinkronus dan asinkronus. Nah, kalau seperti ini istilahnya sinkronus. Nah, itu pakai Zoom. Zoom itu 4 kali, saudara. 4 kali pertemuan. Ya, nanti di awal dan di akhir sebelum UTS, kemudian di awal dan akhir setelah UTS. Ya, sebelum UAS itu ada pertemuan pakai Zoom. Nah, sebelum yang lainnya apa? Pakai asinkronus. Asinkronus ya saya kasih materi dan saya kasih video. Nah, video nanti gambarnya nanti Pak Dwi lagi bicara kayak gini ya, ngomong kayak gini. Nah, itu. Nah, nanti ngobrol-ngobrol kayak gini, tapi ngobrol sendiri saudara. Ya waktunya nggak lama, nanti kalau kelamaan juga kasihan pulsamu ya. Ya kan pulsa mahal ya. Tapi kamu sudah dibantu kampus kan, potong 200.000 ya lumayan lah. Kalau tiap bulan 100 ya kamu kuliah 4 bulan kan, 4 bulan atau 5 bulan itu. Nah, berarti 500.000, tekor 300.000, ya kan. Kasihan juga, saya juga, ini makanya saya nggak mau lama-lama, ya. Karena saya pengertian juga dengan kamu. Nggak semuanya ya ada yang mampu, ada yang nggak mampu, kasihan yang nggak mampu. Ya, oke. Kemudian ada kuis, kadang-kadang aja kalau ada kuis yang nggak tiap hari. Tiap hari saya juga kesel nelitinya ya, mungkin kalau kamu mau bantu saya neliti nggak apa-apa. Udah ada UTS, ada UAS ya. Oke, gitu nih. Ada pertanyaan. Bukunya ini Taswan ini ya. Bukunya Taswan, kebetulan bukunya ketinggalan di Solo kalau nggak salah ya. Padahal di mana ya? Oh, ini ada bukunya ini, kebetulan ini bukunya kayak gini nih. Nah, ini ya. Nanti tak foto. Nanti silakan saudara cari sendiri bukunya. Nanti kalau ada tugas-tugas ya dari situ bukunya. Seperti itu. Cukup jelas, saudara? Ada pertanyaan? Waktunya tinggal 5 menit ini saudara, jadi pakai gratisan. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya tidak perlu memanggil Anda satu-satu.
Nah, silakan Anda mau ngapusi saya juga nggak apa-apa, alhamdulillah gitu ya. Itu berarti saya mendapat barokah. Semakin banyak saya dihapusi, semakin saya mendapat barokah gitu ya. Nah itu. Tapi ya nanti kalau kamu ngapusi ya kamu yang baris bukan saya, yang penting kan gitu ya. Oke, silakan absen. Saya percaya sama saudara karena saudara sudah dewasa dan tahu nilai-nilai normalitas moralitas ya, monggo silakan. Oke, gitu ya. Oke, Mbak Farida mau tanya apa? Loh, senyum. Silakan, bukunya sudah tahu ya kan. LPS-nya nanti silakan di-download di Sunan, ya kan? Nah, oh iya, nanti katanya ada ini ya, ada beasiswa untuk mahasiswa ya, itu silakan semester 7 masih bisa ikut aja ya. Nah, ini ada keringanan apa itu UKT ya Pak ya. Silakan ikut ya. Sudah saya share di grup Ormawa ya Mas Ari ya kemarin ya. Nanti teman-teman diajak. Nah, kalau tahun ini saya dengar-dengar kuotanya sekitar 180. Nah, nanti daftarnya di kemahasiswaan.umk.ac.id. Gitu ya. Kebetulan saya diamanai di bidang 3. Jadi nanti kalau ada info-info tentang mahasiswa, monggo lah nanti bisa sharing-sharing dengan saya. Saya hanya bisa memfasilitasi dan membantu, tapi dan saya juga bukan bukan kayak dewa gitu yang bisa segala-galanya gitu. Ya, saya juga manusia biasa dan saya akan membantu mahasiswa saya. Hanya itu saja. Ya. Mahasiswa saya ini ada pertanyaan enggak ini? Mas Ari tanya apa, Mas? Cukup Pak, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup Ngatan Mawar. Oh iya. Ya baik, nanti saya buka di Sunan, ada link pertanyaan seperti biasa. Silakan nanti Anda bertanya jawab. Kalau nggak bisa ya nanti yang jawab saya. Biasanya kan saya yang jawab gitu. Kalau ada waktu, kalau pas nggak ada waktu ya nanti belum saya jawab, kamu reminding saya ke WA juga nggak apa-apa gitu. Itu nggih, Mas Mbak. Oh iya, nanti kalau ini Anda sering-sering bikin pertanyaan di upload di itu ya, nanti tanya jawab ya. Itu yang aktif siapa, nanti saya dapat kasih nilai tambahan dari situ. Karena tadi kan 20% kan. Nah, ada kehadiran dan keaktifan itu termasuk nilai. Dan saya akan jarang-jarang ngasih tugas kamu. Untuk saat ini mungkin saya masih tugas, nanti saya belum memikirkan tugas apa gitu. Paling UTS, UAS gitu aja sudah pusing ya. Iya enggak, Mas? Kalau kebanyakan tugas juga kasihan mahasiswanya. Oke, Mbak Ria mau tanya apa, Mbak Ria? Sementara belum ada, Pak. Oke, cukup ya, saya akhiri. Kalau nggak ada yang tanya, karena waktunya sudah selesai. Dan juga ini sudah